Jadi memang sebagian besar saraf kejepit orang banyak ngeluhnya memang di daerah pinggang. Itu karena memang bagian itulah yang paling banyak mobile lah ya. Itu yang paling banyak geraknya gitu. Tapi sebenarnya yang namanya back pain itu tidak selalu karena saraf kejepit. Bisa karena kita sebutnya muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu karena masalah otot, sendi, tulangnya juga bisa, kemudian juga bisa masalah ligamen atau jaringan ikat di dalam situ. Struktur tulang belakang itu kompleks banget gitu. Ada itu tulangnya di situ, ada bantalan tulang, ada ligamen atau jaringan ikat, ada si sarafnya itu sendiri gitu. Jadi semua struktur di situ kalau ada masalah itu bisa bikin back pain gitu. Nah itu yang nanti membedakan gejalanya, apakah ini cuma sekedar masalah muskuloskeletal kah atau memang saraf kejepit gitu. Nah jadi katakanlah saya lagi begini atau semutan gitu. Iya, lagi berdiri kesemutan gitu. Itu bisa dibilang indikasi atau tanda-tanda dari salah satunya saraf kejepit. Betul. Ngeri banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat Jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan di biasa kita ngobrol santai Jagongan yuk. Nah kali ini kita ngobrolin masalah agak-agak rada sepuh nih sedikit nih. Saraf kejepit ya. Biasa nih nyeri pinggang belakang atau apa. Kita aduh saraf kejepit nih jangan-jangan. Atau cuma nyeri otot. Nah ini nanti kita ngobrol sama ahlinya, tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan yuk. Ya, tinggal klik aja tombol like, komen, subscribe, share dan aktifin lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kami. Nah, nggak lama-lama kita langsung aja ngobrol sama ahlinya, dokter spesialis saraf atau bahasa kerennya baru belajar juga tadi, neurologi. Dokter Nurul Khomery. Terima kasih dok. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, nih Sobat Jagongan, ini kita langsung ngobrol sama ahlinya saraf. Biar nggak pakai yang kejepit, yang di los juga ada nanti. Nah, oke, dok. Nggak lama-lama dok, nanti waktunya cuma sedikit. Ntar temen udah kasih tanda-tanda potong-potong gitu. Ya, ini kan masalah saraf kejepit ya. Iya. Ya, dokter kan spesialisnya nih. Ya kan pasti dong udah banyak menangani. Nah, pertama itu yang namanya saraf kejepit itu memang saraf kejepit atau apa sih, Dok? Sebetulnya secara bahasa medisnya lah gitu. Iya, Jadi yang namanya saraf kejepit memang kejepit sarafnya gitu. Karena berbagai macam sebab gitu. Jadi saraf kita itu kan panjang ya, dari kepala, dari otak turun ke tulang belakang, nanti akhirnya keluar dari akar-akar saraf ini dari tulang belakang untuk menuju ke tangan, ke kaki dan lain-lain gitu ya. Selama perjalanan si saraf itu dia pasti ngelewatin banyak tempat, gitu. Ada celah sempit, segala macam lewat celah otot, celah tulang, dan di tempat-tempat sempit itulah itu beresiko untuk kejepit gitu. Jadi yang namanya orang bilang saraf kejepit ya benar sarafnya kejepit, tapi tergantung lokasi di mana, tergantung penyebabnya apa. Gitu. Jadi kalau mungkin bahasa gampangnya nih, jaringan saraf ini memang suka nyempil-nyempil gitu ya. Betul, jalannya nyelip-nyelip gitu. Ya. Nyari jalan tikus gitu. Iya gitu. Ya, Nah, itu saraf kejepit. Nah kan tapi banyak sebetulnya dari kepala sampai pundak, lutut, kaki loh gitu. Sampai kaki gitu kan. Nah, cuma kenapa orang kok banyaknya identik pinggang, saraf kejepit kali nih, saraf kejepit. Tapi apakah memang lebih rentan di posisi itu kah? Atau bisa juga di tempat lain sebetulnya? Iya, jadi memang sebagian besar saraf kejepit orang banyak ngeluhnya memang di daerah pinggang. Gitu karena memang bagian itulah yang paling banyak mobile lah ya. Gitu, yang paling banyak
geraknya gitu. Tapi sebenarnya yang namanya back pain itu tidak selalu karena saraf kejepit. Bisa karena kita sebutnya muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu karena masalah otot, sendi, tulangnya juga bisa, kemudian juga bisa masalah ligamen atau jaringan ikat di dalam situ. Struktur tulang belakang itu kompleks banget gitu. Ada yaitu tulangnya di situ, ada bantalan tulang, ada ligamen-ligamen atau jaringan ikat, ada si sarafnya itu sendiri gitu. Jadi semua struktur di situ kalau ada masalah itu bisa bikin back pain gitu. Nah itu yang nanti membedakan gejalanya, apakah ini cuma sekedar masalah muskuloskeletal kah atau memang saraf kejepit gitu. Nah itu dia gitu kan istilahnya mungkin mewakili sobat jagongan yang juga awam gitu ya. Nah istilahnya pada saat katakanlah satu accident, contoh deh saya gitu kan pernah nih gitu kan jatuh motor gitu kan. Nah itu akhirnya sampai sekarang alhamdulillah dok masih sakit itu, masih berasa lah gitu, masih berasa. Nah dari rasa ini kita membedakan istilahnya apakah ini tadi yang disebut back pain atau mungkin nyeri otot lah atau nauzubillah min dzalik saraf kejepit gitu kan. Itu sebetulnya kalau secara ininya gimana sih dok membedakan oh ini saraf kejepit nih, oh bukan ini mah otot aja gitu. Gitu. Secara awamnya gitu ya gampangnya. Kalau secara objektif memang kita periksa ya. Kita lakukan pemeriksaan fisik minimal gitu. Kemudian nanti dilanjutkan sama pemeriksaan penunjang gitu. Minimal ronsen atau kalau bisa idealnya ya MRI gitu ya. Tapi secara subjektif kita juga bisa mulai mewaspadai nih kalau ini saraf kejepit atau bukan gitu ya. Jadi diantaranya ada beberapa gejala yang bisa kita lihat dulu. Kalau saraf kejepit biasanya nyerinya nggak cuma terbatas di area punggung aja gitu. Jadi dia bisa menjalar sampai ke bawah. Karena yang paling sering memang akar saraf di sini kan yang kejepit. Akar saraf pinggang itu memang dia jalannya itu keluar dari pinggang, jalannya menuju sampai ke belakang paha, ke betis sampai ke tumit gitu. Jadi sepanjang perjalanan si saraf itulah bisa terasa nyeri. Satu itu. Yang kedua biasanya disertai juga dengan gejala yang lain seperti kesemutan, kebas itu juga bisa menyertai. Jadi nggak cuma sekedar nyeri aja biasanya gitu. Nah ini ya dalam arti cuma kesemutan udahlah karena duduk sila lama kaki ngelipet gitu kan, sebentar semutan. Itu berarti juga bisa dibilang sebetulnya gejala dari tadi efek saraf kejepit itu kah? Atau memang cuma kesemutan biasa lah, kaku otot atau apa gitu. Kalau kesemutan saya biasa udah gini-gini biar semutan pergi gitu. Kalau saraf kejepit biasanya tanpa ada tanpa ada penyebab. Jadi kesemutan ya kesemutan aja, bukan karena kelipet, bukan karena duduk lama yang kegantung lama gitu, enggak seperti itu. Jadi katakanlah saya lagi begini tahu semutan gitu. Lagi berdiri kesemutan gitu. Itulah itu bisa dibilang indikasi atau tanda-tanda dari salah satunya saraf kejepit. Waduh, ngeri banget ya. Nah, istilahnya dari saraf kejepit dan nyeri otot gitu yang tadi balik lagi biar clear aja sih. Istilahnya kalau nyeri otot kan ya otomatis di sini aja lah gitu ya. Betul, iya. Dia nggak akan istilahnya melebar atau meluas kemana-mana gitu. Betul. Jadi tapi kalau misalkan si saraf kejepit itu nanti akan ada kecenderungan efek lanjutan, entah semutan, itu diantaranya sakit sampai ke. Nah rentangnya dok biasanya gitu, setahu dokter dari mulai kejadian kan ya katakanlah ada orang yang mungkin pekerja berat lah ya gitu, ngangkat barang atau apa dengan posisi yang tidak seharusnya, sehingga menyebabkan dia nyeri gitu. Ya kadang kan cuma yang painkiller aja lah atau yang obat ada di warung, nyeri otot udah sikat aja gitu, besok juga hilang gitu kan gitu. Nah itu atau sampai dia, kok lama-lama kaki saya nggak enak ya atau begitu, itu biasanya rentangnya berapa lama? Rentangnya sih bervariasi sebenarnya. Ada yang memang
Misalnya karena cedera biasanya langsung tuh begitu kejadian sarafnya kejepit langsung terasa nyeri hebat gitu, biasanya gitu. Tapi kalau awalnya karena aktivitas yang berulang-ulang gitu, misalnya sering angkat beban dengan posisi yang tidak baik gitu, biasanya butuh waktu yang jauh lebih lama, bisa lebih dari 6 bulan, bisa lebih dari setahun gitu, variasi juga. Iya. Jadi balik lagi nih Sobat Jagongan, apapun kejadiannya, kita sih nggak menghindari yang jelek gitu. Cuma begitu itu terjadi ya, nah ini harus juga ngerti nih sekarang, paham mana saraf kejepit, mana cuma nyeri otot, mana kalau bahasa Betawinya mana yang kecengklak gitu. Salah gotong-gotong, nah ini juga paling nggak kita jadi lebih paham nih sekarang nih gitu kan ilmunya. Nah Dok, itu berarti kalau si saraf kejepit itu, kalau dari sisi medis harus gimana nih Dok? Satu, harus periksa. Pastiin dulu ini benar saraf kejepit atau bukan. Yang kedua, dari pemeriksaan fisik nanti akan kelihatan tuh kan kalau kita datang ke dokter saraf itu dilakukan pemeriksaan fisik, minimal kita cek kekuatan motorik. Itu udah mulai ada gangguan atau belum tuh gitu. Yang kita khawatirkan dari saraf kejepit yang berat itu nanti kekuatannya mulai menurun, kekuatan di kaki ya, gitu. Jadi itu yang harus kita cari dulu gitu. Kemudian ada tanda-tanda bahaya yang lain apa enggak nih gitu. Jadi seperti red flag lah ya gitu. Red flag misalnya ada penurunan berat badan, ada atau enggak. Ada demam atau enggak gitu, itu merupakan red flag yang kita harus waspada. Jangan-jangan saraf kejepitnya karena hal yang lain yang lebih serius nih, gitu. Iya, karena saya malah seneng Dok kalau turun berat badan Dok. Emang itu yang pengen gitu, pada sakit gitu. Nah iya kadang iya kita nggak tutup mata lah ya bahwa di kita ini termasuk saya sebetulnya. Begitu ada nyeri otot sedikit, tukang pijit aja lah gitu, tukang urut aja lah gitu kan. Istilahnya karena satu sisi lebih nyaman dan rada parno gitu kalau ke dokter. Aduh nanti kalau ke dokter begini, karena katanya kalau ini harus operasi loh, kata. Waduh, operasi. Emang begitu Dok? Saraf kejepit itu? Endingnya kalau tidak membaik dengan pengobatan konservatif gitu ya, non operatif, biasanya ujungnya memang ke arah sana. Tapi biasanya kita lihat juga gitu dari klinis pasiennya, apakah dia bisa membaik dengan obat nyeri apa enggak. Kemudian dari pemeriksaan fisik yang tadi udah mulai menurun apa enggak motorik kekuatannya gitu ya, kekuatan kakinya menurun apa enggak. Kemudian dengan cara-cara pengobatan yang lain gitu, fisioterapi atau berenang itu bisa mengurangi nyeri apa enggak gitu. Kalau misalnya dengan obat nyeri masih dengan pengobatan cara lain masih juga gitu ya, sebenarnya tinggal maintain aja sih gitu. Nggak perlu lah ya. Nggak perlu buru-buru. Intinya buru-buru atau enggak nih, kita langsung tentukan operasi atau enggak. Tapi kalau dari awal kita udah temukan kekuatannya udah menurun, terus dengan obat nyeri nggak membaik, dengan fisioterapi, renang nggak membaik, biasanya langsung kita sarankan untuk operasi. Berarti memang itu keputusan akhir lah ya, keputusan gitu. Akhir. Jadi nih Sobat Jagongan juga jangan keburu takut dan parno nih denger, aduh nanti operasi atau enggak, periksain aja dulu, yakinin dulu gitu, bener nggak gitu. Jangan kegeeran, ntar operasi, nggak perlu kali. Belum tentu gitu. Iya, kadang itu ya istilahnya. Kalau udah apalagi kumpulan temen-temen gitu kan, udah pada soto itu, ini loh sakit pinggang, udah paling saraf kejepit kan, bukan dari otot aja katanya gitu. Iya. Nah tapi yang pasti dalam arti koreksi kalau salah nih Dok. Istilahnya paling nggak di bahasa hariannya membedakan antara nyeri otot dan saraf kejepit itu tadi ya. Kalau misalkan ya sakit banget pasti semua, dua-duanya pun sakit. Dua-duanya gitu. sakit. Dua-duanya, cuma tidak ada efek kelanjutan gitu kan. Nah yang tadi ya balik lagi, kenalilah diri sendiri gitu. Jadi semutan lagi diri, kok gue semutan ya. Nah tanda-tanda tuh, hati-hati tuh gitu. Tabur gula tuh banyak biar semutnya lari gitu kan. Nah tapi kalau memang hanya nyeri di titik yang pada saat kejadian itu
bisa dibilang nggak kecenderungan bahwa itu hanya nyeri otot gitu. Nyeri otot pun bisa berkepanjangan. Oke. Kalau nggak diobatin bener ya, Iya. gitu. Jadi biasanya nyeri otot terutama kalau karena cedera. Biasanya kalau udah jaringan ada yang cedera di situ, biasanya dia bisa berulang tuh karena pemulihan si ototnya jaringan yang cedera itu biasanya memang nggak bisa 100% juga. Oke. Gitu. Itu bisa nyerinya bisa hilang timbul. Oh, iya. Gitu. Ya saya dong. Jadi modal saya sekarang cuma salep panas aja gitu. Tapi benar nggak sih dok apa yang saya lakukan itu dok? Biasanya kalau lagi nyeri hebat, kita saraninnya kompres dingin malah. Oh justru kompres dingin? Kompres es. Oh, gitu. Ya warna biru aja salepnya kalau gitu, biar dingin. Ada yang cool ya? Ada yang cool. Biasanya memang itu kompres dingin dulu. Kalau nyerinya udah jauh berkurang, bisa dikompres diganti dengan kompres hangat. Oh justru terbalik ya, harusnya pakai yang dingin. Kalau lagi nyeri hebat, karena kan proses peradangan di dalam lagi hebat tuh, kita butuh yang dingin untuk mengurangi peradangannya. Gitu. Nah itu peradangan itu dalam arti kan seperti memar itu bisa disebut juga radang gitu ya. Berarti si kerja otot ataupun yang lagi sakit itu benar nggak sih dok? Itu bisa sampai saya pernah dengar juga ada kasus sampai sobek ototnya lah. Ada. Biasanya karena cedera itu. Gitu. Iya karena waktu dulu juga saya lagi muda-mudanya gitu, lagi muda-mudanya kan suka ikutan olahraga juga gitu. Sampai ada pada saat dia memaksakan latihan beban gitu untuk padahal hanya sekedar untuk weight training, kita bukan untuk bodybuilder gitu ya. Tapi dia sampai terus akhirnya cedera, kata sobek gimana sobek gitu. Iya. Bisa memang. Bisa. Tergantung bebannya, dia strainnya di mana. Misalnya kalau bebannya dia lebih banyak di tangan gitu ya, bisa jadi nanti strainnya itu ototnya yang kena bisa di sini di pundak gitu, di otot sepanjang lengan gitu ya, di pundak atau di belakang juga bisa. Back pain juga bisa. Kayak pernah lihat kan nonton kan ya mungkin cowok salah satu gengsinya tuh kan adu panco gitu kan. Mungkin tuh kan gitu. Bisa ligamen atau ototnya bisa. Ngeri. nggak kuat ngebayangin gitu pada saat perang gitu kan. Makanya ya udahlah hati-hati nih sobat jagongan gitu ya, jangan oke lah berteman bercanda coba pada saatnya kita juga harus tahu kapasitas ya dok ya. Gitu memaksakan diri terlalu kuat, begitu kuat nggak tuh ngangkat 50 kilo enteng iya nggak ngukur ya. Nggak ngukur. Nah di kalau pengobatannya itu sendiri dok, balik lagi ke saraf kejepit gitu ya. Kalau katakanlah lebih sering di belakang atau memang setiap ada yang ini jaringan? Kalau kita bicara back pain memang kita spesifik sini. Tapi sepanjang itu tadi saya bilang sepanjang perjalanan si saraf bisa kejepit. Di leher pun bisa. Yang paling sering itu kalau aktivitasnya banyak pakai tangan ya. Itu saraf kejepit di sini di pergelangan juga bisa, itu CTS namanya. Semua tempat di mana ada saraf yang melewati celah sempit itu bisa kejepit sarafnya. Wah nanti saya ketemu temen yang ibu-ibu tukang gado-gado sama tukang rujak banyak bener. Ibu rumah tangga itu banyak tuh CTS. Oh iya kan kalau udah ngulek asik banget. Ngulek bumbu betul. Iya. Nah itu ini pertanyaan mungkin rada-rada nyeleneh dikit ya. Itu kan namanya kejepit gitu ya kan. Kalau ada katakanlah tangan jepit itu kita engkol gitu lah, diperbesar yang menjepitnya itu baru untuk dia mengeluarkan si yang terjepit gitu kan. Nah kalau di saraf sendiri ada logikanya gitu nggak sih dok? Sama. Jadi kalau kita mau menghilangkan jepitan nggak ada cara lain memang operasi. Oh itu yang disebut nanti endingnya adalah operasi. Iya betul, tapi kan itu terakhir ya. Iya. Nah di masa perjalanan kan tadi dokter bilang ya kalau memang masih kena sama obat ya udahlah obat aja atau berenang atau apa. Nah kalau cuma obat apakah dia akan memperbesar si
rongga yang menjepit? Enggak juga. Enggak juga. Jadi posisinya tetap terjepit. Cuma bisa napas gitu. Enggak, jadi sebagian besar justru saraf kejepit yang di back pain ya, di belakang itu sebagian besar akan membaik dengan pengobatan non operasi. Sebagian besar sebenarnya gitu. Cuma memang karena jepitannya tidak akan bisa hilang gitu, jadi memang sepanjang hidupnya dia akan harus terus menjaga. Nggak boleh, pokoknya mengurangi aktivitas yang ngangkat-ngangkat beban, terus nggak boleh bending itu membungkuk ya, nggak boleh banyak bungkuk, dihindari untuk aktivitas yang naik turun tangga, terus olahraganya juga harus modifikasi, nggak boleh lagi yang lari, yang loncat. Gitu tapi sih. agak menyimpang sedikit nih dok, agak dalam. Kalau yang tadi sebut bending, nah berarti ya kalau saya kebetulan muslim gitu ya mungkin. Nah kan kita ruku posisinya agak gini nih, belum lagi sujud tas bangun atau apa. Berarti apakah memang istilahnya ya bukan berarti ya, tapi ya kita bijak aja kali gitu ya. Kan jangan jadi alasan nggak bisa sholat, gitu. Harus ruku nggak bisa. Kalau masih bisa nggak ada masalah. Maksudnya kalaupun sudah ada saraf kejepit pun, kalau kita mau sholat seperti biasa, kalau nggak nyeri ya nggak ada masalah. Iya. Kalau misalnya nyeri ya jangan dipaksa. Iya karena ya balik lagi ini cerita pengalaman dari waktu kejadian itu nggak bisa ngapa-ngapain saya dong. Cuma rebahan aja, geser sedikit, aduh, Iya, sampai ke naik mobil mau ke rumah sakit waktu itu aja. Allah, ini disitulah nikmatnya sehat baru terasa. Iya betul. Ya memang nyeri banget biasanya kalau kayak gitu. Dan itu ya, itulah alhamdulillah sampai sekarang belum ketemu. Saya mungkin harus lebih intens lagi sayanya kali kita gitu. Lebih serius nanti. Lebih serius. Iya. Nah itu sebetulnya yang lain pun kayak ini kan coba hanya untuk apa istilahnya dengan obat umum lah, dijual umum gitu ya. Kayak seperti saya sekarang pun hanya mengoles-oles aja lah pakai itu salep gosok gitu kan. Entah yang anget, entah yang dingin. Wah yang ada yang masih ada udah lagi berasa udah mendingan tidur. Paling nggak bangun itu saya nggak kaku gitu. Gitu kan. Tapi sebetulnya balik lagi nih dok. Apakah itu hanya sekedar ya temporary aja lah sementara. Itu dengan berarti ya udah pas sakit aja udah hilang gitu. Tapi nanti ya begitu-gitu lagi karena selama saya tidak bisa menjaga aktivitas. Iya. Aktivitas itu sangat mempengaruhi. Iya. Jadi kalau aktivitasnya lagi banyak banget gitu ya, lagi agak berat, itu bisa terasa nyerinya gitu. Iya. Setuju. Ngalamin banget soalnya. Memang harus dijaga benar itu aktivitasnya gitu. Iya. Nah, berarti kan memang satu sisi ya kalau udah kejepit ya udahlah. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kecuali mungkin pada saat udah kalimat terakhir operasi. Cuma kan itu sebisa mungkin kita hindari dong gitu kan. Akhirnya ya itulah keluar mungkin statement bersahabat dengan saraf kejepit. Dengan nyeri biasanya. Bersahabat dengan nyeri. Iya. Yang penting kita tahu kondisinya bahwa ya udahlah dulu suka ngangkat-ngangkat galon gitu kan. Ya udahlah digelindingin aja sekarang jangan diangkat. Cari solusi ya. Harus ada modifikasi modifikasi dalam menjalankan aktivitas. Gitu. Iya modalin lah beli troli atau sekarang gitu. Jangan digotong-gotong. Iya. Wah luar biasa dok. Nah itu sementara si saraf itu yang kejepit itu hanya saraf motorik aja atau saraf apa? Jadi yang paling sering kejepit itu adalah akar saraf. Oh akarnya. Jadi tulang belakang kita tuh ada kayak kabel gitu ya, ada kabel besarnya. Nanti dari si kabel besar itu nanti akan keluar akar-akarnya lagi di kanan kirinya. Kanan kirinya dan itu yang menuju ke kaki, ke tangan gitu. Nah, yang paling sering memang yang kejepit si akar itu. Makanya dia bisa nyerinya menjalar sampai ke bawah ke kaki gitu.
Nah, yang paling sering penyebab dari si saraf kejepit itu adalah si bantalan, bantalan tulang belakang. Yeah. Jadi tulang belakang kita kan ada ruas-ruas gitu ya. Kalau ngebayangin apa namanya? Ya lagi SD dulu belajar karena inilah tengkorak gitu nah, kan. Itu kan ruas-ruas gitu ya. Nah, di antara ruas-ruas tulang belakang itu sebenarnya ada bantalan. Yang paling sering bikin saraf kejepit itu si bantalannya dia nonjol. Nonjol? Bukan karena ya istilahnya kalau bahasa di onderdil mobil nih businya udah rapuh gitu, udah getas gitu. Rapuh juga, karena dia itu sebenarnya dia kayak ada lapisan-lapisan jaringan cincin gitu ya, cincin-cincin, terus dalamnya ada kayak apa ya, semacam kayak gel lah gitu di dalamnya gitu. Dan itu kalau cincin-cincinnya itu dia rapuh, dia bisa sobek. Minimal dia nonjol aja, nonjol, isinya keluar gitu ya, itu bisa ngejepit saraf. Yang paling sering itu gitu. Serem banget ya. Nah itulah Sobat Jagongan. Luar biasa ini dengan banyak ilmu nih kita sekarang nih sama dari Dr. Nurul ya. Nah cuma juga jangan istilahnya jangan so tau lah, oh ini gampang tinggal tukang urut aja ini sembuh. Iya mungkin, iya kalau benar, tapi ya balik lagi kalau memang bisa cobalah periksakan lagi, pastikan apa yang dirasa nyeri ini karena apa nih? Apakah hanya ototnya aja yang bermasalah atau jangan-jangan saraf kejepit? Jangan sampai sih gitu ya. Luar biasa Dok. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama ya. Pak. Luar biasa, nanti Sobat Jagongan kalau memang ada yang lebih pengen tahu lagi tentang saraf kejepit bisa tulis komen atau bisa Dokter Nurul prakteknya di mana? Dokter Nurul ini prakteknya di Rumah Sakit Eka Hospital sama Hermina Depok. Jadi bisa langsung aja konsultasi langsung. Iya nih pinggang saya nggak sembuh-sembuh, saya juga nggak sembuh-sembuh, masalah belum sembuh gitu. Nah ini bisa konsultasi langsung dengan Dokter Nurul di 2 tempat tersebut. Nanti kalau untuk jadwalnya bisa dicek lah sendiri. Oke, Dokter Nurul terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk ilmunya udah berbagi pengetahuan tentang saraf kejepit. Jangan kapok ya Dok. Nanti kita ngobrol lagi sama yang lain topik. Ngarep banget nih gue. Boleh. Oke Sobat Jagongan, sekian aja dulu obrolan kita sama Dokter Nurul di episode ini tentang saraf kejepit. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya yang nonton juga. Sebelum kita pamit, jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan Yuk. Tinggal klik aja tombol like, comment, share, dan aktifin tanda lonceng notifikasinya biar Sobat Jagongan nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.